Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 11 MIPA 2 akan melaksanakan tugas mata pelajaran PAI dari Bu Iin Khairunisa, yaitu berziarah ke salah satu makam waliullah di Sidoarjo. Kali ini kami akan berziarah ke makam Raden Djoko Sampurno. Lokasinya yaitu berada di Dusun Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Makam Mbah Syekh Raden Djoko Sampurno berdampingan dengan makam mendiang istrinya yaitu Nyai Ajeng Sampur. Berada di tempat pemakaman Islam di Desa Sumokali, namun makam kedua tokoh penting agama itu dibuatkan tempat sendiri. Tempatnya dikelilingi pagar besi, di keramik, dan disediakan tempat yasin atau Al-Quran di sampingnya. Oke, dalam video ini kami akan membahas beberapa hal mengenai Raden Djoko Sampurno. Namun, kami tidak bisa bertemu dengan juru kunci makam tersebut, dikarenakan menurut warga sekitar beliau masih bekerja di sawah. Jadi, informasi yang kita paparkan dalam video ini berdasarkan keterangan warga sekitar dan mengutip melalui internet. Sejarah perjalanan Raden Djoko Sampurno dan asal-usul desa Sumokali. Tumenggung Donopuro atau yang dikenal dengan kepala penjaga gedung pusaka kerajaan Majapahit. Ia memiliki seorang putra bernama Raden Djoko Sampurno, yang sejak kecil secara penuh dipasrahkan kepada Sayyid Jumadil Kubro untuk dididik menjadi seorang muslim yang siap berdakwah agama Islam. Tumenggung Sayyid Donopuro wafat sebagai syuhada saat perang dengan kerajaan Keling Daha Jenggala Kediri. Hingga suatu ketika Raden Djoko Sampurno sampai di suatu wilayah bekas kerajaan Jenggala. Setelah melakukan tafakur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raden Djoko Sampurno mulai memasuki hutan belantara yang terkenal dengan sebutan Wono Jalmo Moro Jalmo Mati. Tampak sungai yang membelah hutan belantara dan sekelompok kawanan sang raja hutan alias harimau yang sedang menikmati segarnya air sungai. Kawanan sang raja hutan tersebut sangat terkejut dan segera bereaksi. Maka terjadilah sebuah pengeroyokan yang dilakukan harimau kepada Raden Djoko Sampurno. Tapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raden Djoko Sampurno berhasil mengeluarkan ilmu keding jayaannya. Tiba-tiba tubuh beliau berubah menjadi 1000. Ilmu tersebut juga dikenal dengan sebutan Aji Bolo Sewu. Harimau roboh bersimbah darah, membuat air sungai menjadi merah. Sementara harimau yang tidak mati memilih menyerah dan pasrah. Lalu, Raden Djoko Sampurno dengan Hizib Sulaiman, yaitu ilmu yang berguna untuk berkomunikasi dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, serta makhluk gaib atau jin yang beliau warisi dari gurunya, melakukan komunikasi dengan seluruh penghuni hutan. Beliau mengatakan bahwa akan tinggal dan hidup bersama mereka semua di dalam hutan tersebut sampai akhir zaman. Pada tahun 1479 Masehi, Raden Djoko Sampurno atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai membuka hutan belantara tersebut dengan mendirikan sebuah gubuk, surau, dan ladang pertanian untuk sekedar bercocok tanam. Hutan ini diberi nama Sumo yang bermakna harimau sebagai raja hutan
dan kali yang bermakna sungai sebagai sumber kehidupan. Sehingga Sumo Kali bermakna harimau penghuni sumber kehidupan. Perkembangan agama Islam selama kepemimpinan Raden Djoko Sampurno. Raden Djoko Sampurno mulai berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat desa Sumokali yang merupakan para pengungsi bekas penduduk kota Raja Wilwatikta Majapahit. Beliau berdakwah di surau kecil yang beliau bangun. Tak kurang dari 77 warga masyarakat yang memperdalam agama Islam kepada beliau dan menyatakan menjadi pengikut setia atau santri pertama. Hingga pada suatu ketika beberapa anggota majelis dakwah Wali Songo seperti Syed Ali Rohmatullah Sunan Ampel, Syed Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Raden Ainul Yakin Sunan Giri, Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, serta Raden Fatah Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah Halifatullah Panatagama ing Jawi hadir di desa Sumokali untuk menemui Raden Djoko Sampurno. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Majelis Dakwah Wali Songo memberangkatkan Raden Djoko Sampurno untuk beribadah haji. Jadi, bisa dibilang bahwa perkembangan agama Islam semasa Raden Djoko Sampurno ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengikut sejak dari awal hingga mampu menarik perhatian para Wali Songo untuk berkunjung ke Sumokali. Karomah 1. Memiliki ilmu pedikjayaannya atau Aji Polo Sewu, yaitu ilmu yang mampu mengubah tubuh menjadi 1000. 2. Memiliki ilmu hijab Sulaiman, yaitu ilmu yang berguna untuk berkomunikasi dengan binatang, tumbuh-tumbuhan serta makhluk gaib atau jin. Peninggalan surau dekat makam Mbah Syekh Raden Djoko Sampurno. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan ziarah ke makam Raden Djoko Sampurno. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kami berharap video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Akhirul kalam wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.